Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dan senantiasa kita memperbaiki niat kita, memperbaiki amalan kita, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis ada 3 orang yang akan ditanya niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syuhada, yang kedua alim minal ulama, dan yang ketiga orang-orang yang diberikan harta dzul mal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida
fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ay yuqal jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ini yang pertama. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diputuskan, yuqdha, diadili, diputuskan, dihakimi oleh Allah Azza wa Jal nanti pada hari kiamat. Rajulun ustushhida, orang yang dia mati syahid atau meminta mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan kepadanya. Fa'arrafahu, maka diperlihatkan kepadanya, dikenalkan kepadanya. Ni'amahu fa'arafaha, nikmat-nikmat yang akan didapat ketika dia akan mati syahid. Ketika dia mati syahid ini nikmat-nikmatnya diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal di surga. Fa'arafaha, dan dia mengetahuinya dan dia mengharapkannya. Tapi sebelum itu Allah bertanya, qala fama 'amilta fiha, apa yang engkau amalkan di dalamnya? yakni bagaimana engkau mengamalkannya? Tujuanmu untuk apa? Qala, orang ini menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalanmu wahai Allah hingga aku mati syahid. Qala kadzabta, tapi didustakan oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang ternyata tidak disangka-sangka. Di dalam hati orang ini menyimpan maksud-maksud tertentu dari amalannya yang mulia. Dari amalannya istishhad untuk mati syahid. Tersembunyi di dalamnya, di dalam hati maksud-maksud tertentu. Kadzabta, Allah dustakan dia, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal, akan tetapi engkau berperang untuk disebutkan jari seorang pemberani, seorang pahlawan. Faqad qila, engkau telah disebutkan itu di dunia, engkau telah dipanggil itu, telah dipanggil seorang pahlawan, telah dipanggil sebagai syuhada, telah terkenal sebagai syuhada. Thumma umira bihi, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk diseret wajahnya, diseret di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Amalannya mulia, tapi ternyata di dalam hatinya menyimpan satu niat, hanya karena ingin disebutkan sebagai seorang pemberani, hanya ingin dikenal sebagai seorang pahlawan, hanya ingin dikenal sebagai syuhada. Bukan karena Allah Azza wa Jal. Diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara mungkin orang ini tidak mengetahui kok ada terbetik dalam hatinya seperti itu. Ini yang ternyata yang tidak disangka-sangka. Padahal dia mengaku di hadapan Allah, aku berperang karenamu wahai Allah, aku mati di jalanmu, aku meminta syahid di matamu. Tapi ternyata Allah mendustakan. Karena di dalam hatinya ada niat-niat tertentu yang mungkin dia tidak sadari. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Thumma ata rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Quran." Ada seseorang, didatangkan seseorang, dia belajar ilmu dan membaca Al-Quran, atau bahkan dia qari, seorang pembaca Al-Quran.
Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu ditampakkan kepadanya, diberitahu ini nikmat-nikmatnya di dalam surga, dan dia mengetahuinya dan dia mengharapkannya untuk masuk ke dalamnya. Qala, Allah bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau amalkan di dalamnya? Apa yang kau amalkan terhadap ilmumu? Apa yang kau amalkan terhadap Qur'anmu? Fama 'amilta fiha? Qala, orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Aku belajar dan aku mengajarkannya wahai Allah, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Qala kadzabta. Allah menjawab, engkau dusta. Karena memang Allah yang paling tahu tentang apa yang ada di dalam hati manusia. Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Akan tetapi engkau ini belajar ilmu hanya untuk dikatakan engkau seorang yang alim. Minal ulama. Engkau ingin dikatakan seorang ustadz. Engkau ingin dikatakan seorang guru. Engkau ingin dikatakan seorang mufti, pemberi fatwa dan lain sebagainya. Dari keuntungan-keuntungan dunia. Ini hanya sebutan dan pujian. Bagaimana dia mempelajari ilmu hanya karena untuk mendapatkan sedikit dari dunia, sedikit dari harta. Dia jual ilmunya. Bagaimana dengan itu? Allah hanya mengatakan engkau belajar, akan tetapi engkau belajar hanya untuk dikatakan seorang yang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an hanya untuk dikatakan engkau pembaca Al-Qur'an yang bagus, seorang qari yang mantap. Faqad qila, engkau sudah disebutkan itu, artinya sudah dipanggil di dunia seorang ulama. Sudah dipanggil di dunia seorang qari. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan malaikat untuk ditarik wajahnya, diseret wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Karena hanya terbetik dalam hati hanya untuk dikatakan seorang yang alim, hanya terbetik dalam hati hanya untuk dikatakan seorang qari. Maka gagal ilmunya, gagal bacaan Qur'annya, dilemparkan dia ke dalam neraka, tidak mendapatkan ganjaran sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memampangkan, telah memaparkan, telah menampakkan ganjaran-ganjaran yang akan didapat bagi seorang yang alim, bagi seorang pembaca Al-Qur'an. Ternyata hanya sedikit dia mengatakan, biar saya dikatakan seorang yang alim, biar saya dikatakan seorang qari, membatalkan semua amalannya. Kemudian warajulun, didatangkan warajulun wassa'allahu alaih. Orang yang diluaskan rizkinya. Orang yang mendapatkan harta yang banyak, disukseskan dunianya. Mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian fa'atahu min asnafil mali kullihi, dia diberikan satu kedudukan. Termasuk orang-orang yang memiliki harta di atas permukaan bumi ini. Mungkin kita bilang ini orang yang terkaya di bumi. Masuk dalam daftar orang-orang terkaya di bumi, di dunia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dan dia memberikan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Lalu dipampangkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan orang yang dermawan, orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, dinampakkan kenikmatannya, ganjaran dan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah berkata kepadanya, berfirman padanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau amalkan dengan hartamu? Qala, "Ma taraktu min sabilillah tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidaklah aku tinggalkan satu pun di jalan Allah yang engkau cintai wahai Allah, jika berinfak di dalamnya
Artinya, tidaklah aku tinggalkan melainkan hartaku aku infakkan di jalanmu wahai Allah. Tidak satupun apa yang kau cintai, maka aku infak di jalannya. Infak di dalamnya. Kemudian, qala, Allah berfirman, kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tapi engkau melakukan ini hanya untuk dikatakan engkau adalah dermawan. Seorang yang dermawan, seorang yang berbagi, dan seorang yang dianggap terpuji dari orang yang kaya, orang yang bersosial tinggi dan seterusnya, memiliki empati yang tinggi. Dan itu sudah disebutkan, wa qad qila, sudah disebutkan, engkau seorang dermawan di atas muka bumi ini. Engkau seorang yang empati, orang yang peduli dan lain sebagainya, disebutkan pujian-pujian bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqad qila thumma umira bihi. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menarik wajahnya, yakni menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ini betapa bahayanya sedikit niat yang menyimpang dari selain Allah Subhanahu wa taala, atau hanya karena untuk sedikit pujian dunia membatalkan semua amalan yang utama. Bagaimana tidak? Seorang syuhada, dia mati syahid, berperang di jalan Allah. Tapi ketika dia niatkan atau terbetik dalam hatinya, biar saya dikatakan seorang pemberani, biar saya dikatakan sebagai syuhada, habis amalan yang utama itu. Tidak ada sedikit pun tersisa, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Demikian juga seorang yang alim. Ya jamaah, mempelajari ilmu din ini amat sangat beratnya. Belajar Al-Quran itu amat sangat beratnya. Menjaga Al-Quran itu amat sangat beratnya. Tapi hanya sedikit niat untuk dikatakan oleh manusia sebagai seorang yang alim. Untuk dikatakan oleh manusia bahwasanya dia adalah rombongan ulama. Dan dia berbangga dengan itu. Habis ilmunya, habis bacaan Al-Qurannya, dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu hanya sedikit niat, maksud dan tujuan yang ada di dalam hati. Demikian juga orang yang kaya. Yang dia melihat betapa berinfak di jalan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan dia ingin mendapatkan itu. Tapi ternyata di dalam hatinya terbetik hanya untuk dikatakan sebagai seorang dermawan. Dan dipanggil oleh manusia sebagai seorang yang dermawan. Terkenal sebagai dermawan. Habis amalan dermawannya dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Perbaiki niat di segala amalan kita. Jangan sampai terbetik dalam hati sedikit pun untuk kepentingan dunia, apalagi hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan kathiran kama amar. Fantahu ma naha anhu wa hadar. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Satu lagi, dan ini yang lebih penting lagi, bahwa termasuk di antara amalan yang paling pertama kali dihisab di hadapan Allah, paling pertama kali dihitung, paling pertama kali dihakimi di hadapan Allah adalah as-salah, salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini juga datang dari sahabat Abu Hurairah. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu bi salatihi fa in salahat
faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang paling pertama kali mayuhasabu, yang paling pertama kali diperhitungkan pada seorang hamba, salatuhu, yaitu salatnya. Fa in salahat, kalau benar salatnya, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah berhasil dan sukses atau selamat. Wa in fasadat, kalau rusak salatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia akan rugi, celaka dan rugi orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in salahat salaha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Awal yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat pada seorang hamba adalah as-salah, yakni salatnya. Kalau seandainya salatnya itu benar, baik, bagus, salaha sairu amalih, akan benar seluruh amalannya. Wa in fasadat, kalau rusak salatnya, fasadat sairu amalih, seluruh amalannya menjadi rusak. Para ulama mengambil istinbat dari hadis ini menunjukkan bahwa salat itu barometer dari semua amalan baik kita. Amalan kita akan menjadi baik kalau salat kita baik, benar. Amalan kita akan menjadi buruk kalau salat kita menjadi buruk, kalau salat kita buruk. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana salat yang baik itu? Dan bagaimana salat yang buruk itu? Salat yang baik adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Karena salat Nabi yang paling baik. Dan kita tidak akan mengetahui bagaimana salat Nabi tanpa belajar, tanpa datang ke majelis ta'lim, tanpa bertanya kepada ulama, guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan sifat salat Nabi. Karena yang terjadi sekarang itu, salat-salat kita hanya mengikuti kebanyakan manusia, atau mengikuti kiai-kiai, atau mengikuti ustadz-ustadz. Oh, yang penting kiai seperti ini, kiai fulan seperti ini, yang ternyata salat mereka berbeda-beda. Banyak sekali perbedaan, perselisihan. Maka wajib bagi kita mempelajari bagaimana salat atau sifat salat Nabi. Para ulama telah membukukan bagaimana sifat salat Nabi. Tinggal kita belajar, karena sifat salat Nabi itu ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan para ulama telah membukukannya. Sekarang maukah kita belajar bagaimana sifat salat Nabi agar salat kita benar dan kita berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Celaka bagi orang-orang yang rusak salatnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kepada kita hidayah. Hidayah itu taufik. Sehingga kita diberikan petunjuk untuk berada di atas siratal mustaqim, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.